Sifat pertama yang diwariskan iblis itu yang pertama adalah sifat kepalang tanggung. Kalau udah salah, tanggung sekalian. Ya, kalau sudah basah ya sudah mandi di kali sekalian. Ya terlanjur basah ya sudah mandi di kali. Ada yang di kali, ada yang di kolam renang, ada yang di kamar mandi, ada yang macam-macam. Pokoknya gimana caranya basah semua. Ya jadi kalau sudah terlanjur salah ya sekalian salah. Nah ini diwariskan. Hati-hati ya Pak ya, Ibu. Kalau kita mendapati realitas itu di lapangan, misalnya ada anak berbuat salah, jangan dibiarkan dia larut dalam kesalahan. Karena itu memberi peluang iblis masuk ke dalamnya. Ya, sama persis nih teman-teman yang bertugas ya untuk membina warga binaan dan sebagainya. Ini mesti dipahamkan. Ya, karena kalau masuk ini yang seperti ini, itu bisa lebih jahat lagi. Ya sudahlah, saya udah dicap ahli narkoba di masyarakat. Udah, kelola aja narkoba sekalian di lapas, itu bahaya. Udah saya udah dianggap penjamret, jamret sekalian. Dan itu jadi doktrin nanti, jadi doktrin. Nah itu hal pertama yang diwariskan oleh iblis. Mesti paham ini. Jadi kalau ada orang berbuat salah, maka sikap moral Nabi yang pertama adalah memberikan kelembutan dan menyadarkan. Ya, memberikan gambaran fitrah manusia, potensi-potensi salah. Lalu mengajak kembali untuk berubah jadi lebih baik. Itu sesuatu yang indah gitu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, nah ini yang mau saya ceritakan, yang ingin saya gambarkan. Allah kan mengancam. Kan? Allah mengancam. Kalau kamu lakukan itu, tempat kembalimu ini neraka. Nerakanya yang paling membakar, yang paling tinggi. Nah, kesombongan tuh nggak bisa menatap itu. Ya, ini yang bahaya ini, yang terwariskan sikap sombong. Makanya nanti Allah haramkan kesombongan itu ya, untuk melekat pada diri manusia. Jangan dipakai tuh. Ya nggak boleh ada orang sombong. Sampai ada hadis kunci kan, keagungan itu jubahku kata Allah. Maka siapa yang mencoba mengambil bagian dari itu, memakaikannya pada dirinya, diharamkan surga untuknya. Ancamannya tinggi. Kenapa? Karena bahayanya itu bisa menghambat hidayah, menghambat kemuliaan kebaikan. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ya orang itu kalau sombong dengan ilmunya, kan, itu dinasehatin tuh nggak bisa karena merasa lebih tinggi ilmunya. Ya, padahal lupa. Ingat ya, ini kaidah nih. Ingat, orang hebat itu ketika sombong maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Itu quote hari ini. Ingat itu ya. Orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu. Ya? Ingat ya. Ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Ya, itu quote yang kedua. Ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Gitu ya. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya. Itu nggak bisa dinasehatin. Ya, nggak bisa dinasehatin. Kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal. Itu warisan setan itu. Itu warisan setan. Hati-hati ya. Sama, kedudukan juga jabatan. Diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu. Itu warisan. Awas ya, hati-hati itu. Dan itu akan, ketika dia bertindak, akan semakin bodoh. Ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar, terus sombong, diingatkan, terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, makan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif dan menjauh. Itu sudah fitrah. Dan itu diwariskan. Jadi yang pertama kepalang tanggung, tadi kan. Nah, yang kedua sifat sombong itu. Yang ketiga karena sombong nggak bisa baca rahmat, nantang azab akhirnya. Ya udah sekalian ya Allah nggak apa-apa. Neraka juga. Tuh, nggak apa-apa. Beri waktu aja dulu. Supaya aku cari teman, supaya aku buktikan. Nah ini untuk membuktikan kesombongan, ya ini ya akumulasi maksiat. Sehingga terakumulasi, nggak ada kepekaan lagi akhirnya. Ya, kepekaan untuk menghadirkan kekhawatiran, ketakutan, mendapatkan ancaman, itu gugur. Kenapa? Karena ada akumulasi kesombongan di dalamnya, kesombongan yang akut gitu. Sehingga magnitude pembakaran neraka itu ya dengan segala sifatnya. Kan di neraka itu sifat azab berkumpul semua. Likuifasi yang menelan semua orang dengan pembakaran lebih tinggi. Ya ada gempa yang ketika naik gini turun lagi. Itu semua hal musibah yang teralami disampaikan di dunia itu muncul semua di situ. Ya, jadi ini digambar itu nggak ada kepekaan lagi. Anzirni ya ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya udah. Kalau emang neraka, ya neraka. Gitu kan? Tapi aku akan buktikan. Beri aku waktu untuk membuktikan kesombongan lagi. Nah, jadi sifat yang ketiga yang dia wariskan, ini menantang. Ya udah, kalau memang itu, ya udah, berikan waktu gini. Nah, itu diwariskan, diinjek kepada anak cucu Adam. Ya, dengan apa? Nah, ini nanti akan kita detilkan. Ya, nanti diberikan sifat-sifat dengan perbuatan tertentu yang kalau kita nggak waspada, perbuatan itu ternyata itu trap. Perangkat-perangkat yang setan siapkan untuk mewariskan sifat ketiga yang melekat kepadanya.
Ya, nanti keluarlah tantangan-tantangan untuk menantang azab, mengonfirmasi azab. Ini diantaranya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Ada orang yang bertanya untuk mengonfirmasi, kapan sih azab itu datang? Ya, neraka itu gimana sih? Tapi sifatnya ngolok-ngolok. Ya, jadi udah menyiapkan dirinya. Ya, memang Muhammad SAW kalau memang ada neraka yang kamu gambarkan itu, kapan kejadiannya? Ya, seperti apa nih? Nah, itu udah ada olok-oloknya nih. Ya, nah ini biasanya yang penting dulu saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Ini sifatnya di sini ada nakirah, sa'il. Lihat nggak ada alif lamnya. Allah tidak mengatakan sa'ala sa'ilu, tapi sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sa'il. Kalau nakirah berarti sifatnya umum. Menjangkau semua lapisan tanpa batas di setiap generasi. Artinya apa? Setan itu mewariskan sifat godaan ketiga ini, itu nggak ada batas. Di setiap generasi akan ditemukan yang seperti ini. Makanya berganti nabi pun ada yang nantang azab, dikasih oleh Allah mukaddimahnya. Seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, ya kan? Kaum Ad, kaum Thamud, dan sebagainya. Di umat Nabi Muhammad SAW, di awal-awal periode berdakwah, ada yang begitu. Nah, walaupun Nabi sudah meninggal, umat berganti, ajarannya abadi karena dijamin oleh Allah sampai kiamat, setiap generasi akan ditemukan yang begitu. Jadi sekarang pun potensial akan ada yang ditemukan. Walaupun dengan ekspresi yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya substansinya sama. Apa? Di neraka ya? Ya nggak apa-apa lah. Nanti kumpul-kumpul juga ada yang lain sama yang lain. Ya kan? Ya itu ada kesan-kesan demikian. Ya, kesan-kesan demikian. Jadi ada di sini kan rasa yang diterimanya tuh ada sifat bertanya dengan mengolok-ngolok. Ya, ada sifat bertanya dengan mempermainkan. Ya, ada istihza di situ, dan ada juga kesan untuk meringankan, seakan-akan yang seperti itu ringan. Ya, seakan-akan ringan. Bahkan nanti di lisan-lisan genealogi Yahudi itu ada yang terwariskan sampai mengatakan nggak apa-apa lah masuk neraka paling sebentar. Itu ada yang seperti itu. Kami kan kekasih Allah, disenangi Allah. Jadi ada yang saking rasial tingginya sampai mengatakan kita itu umat terbaik. Paling kalau salah dihukum neraka cuma sebentar. Dan itu diviralkan oleh Allah langsung supaya dihindari. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-80. Ya, kalau Anda baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaban ma'dudah. Ya, dan mereka berkata ketika diingatkan itu mereka komen langsung. Ya nggak apa-apa, kami kan umat terbaik, kekasih Allah, ras yang paling tinggi, yang paling unggul. Kalaupun salah masuk neraka paling cuma sebentar, berapa hari aja, kan? Makanya nanti dijawab. Di ayat itu disampaikan, emang udah terkonfirmasi dari Allahnya begitu. Ya, itu confirm nggak? Satu nggak? Bahasa kita kan sekarang. Ya, bahasa kita kan sekarang begitu kan? Ya, qul attakhadhtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda. Emang kamu udah bikin perjanjian sama Allah? Terkonfirmasi. Karena sifat Allah itu nggak mungkin mengingkari janji. Ya, kalau manusia mungkin. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu kan? Allah tidak. Berjanji pasti tepat. Ya, karena itu di ayat lain diancam lagi sama Allah. Nih seharinya bisa 1000 tahun. Kalau kamu ngeyel bisa 50.000 tahun. Makanya yang di As-Sajadah itu nanti 1000 tahun, di Al-Ma'arij 50.000 tahun. Tuh, bagi penantang yang seperti ini tuh dikasih gambaran tuh 50.000 tahun tuh. Kayak naiknya malaikat yang membawa laporan disampaikan kepada Allah itu bagian dengan kecepatan cahaya tertentu saking jauhnya. Jadi kan gambaran metafornya itu betapa tinggi. Ya, dan dahsyat keadaan di akhirat itu. Jadi kalau di As-Sajadah nanti kita akan detil kalau ngaji tafsir. Di As-Sajadah kenapa satu hari sama dengan 1000 tahun? Tapi ketika di sini 50.000 tahun di Al-Ma'arij itu. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Maka diancam oleh Allah tuh. Ya, makanya ketika ancaman itu mulai muncul, mereka mulai ragu. Ya, di Ali Imran ayat 24 tuh mulai ragu. Jadi ini menarik nih. Kalau di Al-Baqarah itu pakai tak kecil, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Taknya kecil. Ketika pindah ke Ali Imran ayat 24, Quran surah 3 ayat 24, lihat ya. Paling kanan, agak ke atas sedikit. Ya, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Taknya maftuhah, terbuka. Nggak percaya silakan cek mushaf. Yang Al-Baqarah taknya tak marbutah. Yang di Ali Imran taknya maftuhah, terbuka. Ada alifnya. Ya kan? Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka mulai ragu tuh, mulai tertipu dengan keadaan dan mulai ragu. Ya. Nah, dengan apa yang mereka nyatakan sendiri. Jadi bingung ketika ditanya emang berapa hari kamu maunya kalau sehari 1000 tahun. Mulai mikir lagi tuh, pindah redaksinya. Wah, itu kalau ngaji tafsir dengan pengetahuan bahasa yang dalam,
itu rasanya tuh sensasinya beda gitu ya teman-teman. Nah ini saya mau katakan begini. Jadi saya mau katakan warisan yang disampaikan setan yang ketiga itu karena dia sudah menyatakan sendiri komit bahwa dia menerima masuk neraka, artinya dia memang persiapkan diri, ya kan? Dan sikap ekspresi dia itu sudah menantang azab dengan minta tangguh, ya pengen buktikan kesombongan itu sudah menantang sifatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah siapkan yang paling dahsyat nerakanya, yang membakar dia sama sekali sampai kerasa rasanya. Ya itu yang disebut dengan sair itu. Ya jadi Allah tuh ingin menghancurkannya rasa itu sampai kerasanya. Cara berpikirnya, rasanya, kesombongannya itu didalamkan dalam rasa kesombongan itu dihancurkan semua. Ya itu diwariskan. Pewaris ini melahirkan sikap-sikap yang nggak jauh berbeda. Ya apa diantaranya? Ini nanya sambil ngolok-ngolok, sambil nantang. Setiap masa punya eranya, mungkin beda-beda. Ya orang-orang Yahudi dulu mengatakan paling berapa hari begini. Orang sekarang mungkin akan berbeda. Oh di neraka ya? Nggak apa-apalah gitu kan. Mungkin ada AC-nya, mungkin begini. Bisa ketemu dengan teman yang lain juga. Nanti kita kumpul-kumpul ya bisa terjadi begitu.